Kita semua tahu, segala hal di bumi saling berkaitan. Begitupun antara spesies yang menghuninya. Dalam biologi, hubungan antara spesies ini dinamakan simbiosis. Teman-teman mungkin sudah pernah mempelajari 3 simbiosis utama di sekolah. Ada hubungan yang win-win, yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Ada hubungan yang bertepuk sebelah tangan, di mana hanya satu pihak yang diuntungkan, tapi pihak lain tidak merasa dirugikan atau simbiosis komensalisme. Dan ada hubungan yang toksik, di mana hanya satu pihak yang diuntungkan, sementara pihak lainnya dirugikan atau simbiosis parasitisme. Dari berbagai pembahasan dalam beberapa video di channel Alam Semenit, kita telah mengetahui hubungan ini umumnya terjadi antara binatang ke binatang atau antara tumbuhan ke tumbuhan. Tapi sesungguhnya, ada juga hubungan simbiosis antara tumbuhan dan binatang. Contoh nyata dari hal ini adalah hubungan antara lebah dan bunga, di mana lebah mengumpulkan nektar sebagai makanan, tetapi juga mengambil serbuk sari, yang kemudian membantu menyerbuki bunga lain yang mereka kunjungi. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan bagi kedua spesies. Dan jika hal ini terjadi, maka jenis hubungan simbiosis seperti ini dikenal sebagai mutualisme. Nah, seringkali hubungan simbiosis ini terjadi dalam bentuk yang paling tidak terduga. 3 tujuan utama dari simbiosis ini antara lain adalah sebagai penunjang polinasi, proteksi, serta nutrisi. Dalam video kali ini, kita akan sama-sama menelusuri simbiosis mutualisme dari beberapa tumbuhan dan binatang yang paling tidak biasa di planet ini. Penyerbukan atau polinasi adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris pollination, dari kata pollen yang artinya serbuk sari. Proses ini merupakan proses jatuhnya serbuk sari di permukaan putik. Di berbagai macam bunga, proses ini sering jatuh pada bagian kepala putik. Banyak tumbuhan mengandalkan binatang, terutama serangga, untuk membawa dan mentransfer serbuk sari saat mereka mencari makan. Supaya serangga mau mampir, tumbuhan akan menarik para penyerbuk dengan berbagai cara. Di antaranya seperti menghasilkan banyak serbuk sari atau nektar yang manis, serta menggunakan aroma dan isyarat visual untuk menarik indera mereka menuju bunga. Sebanyak 65% tumbuhan berbunga dan beberapa tumbuhan berbiji membutuhkan serangga untuk penyerbukan. Bahkan, persentase ini lebih tinggi pada tanaman komersial yang memberikan manfaat seperti buah, sayuran, serat tekstil, dan produk obat-obatan. Semua makhluk akan mendapat manfaat dari aktivitas penyerbukan ini. Tumbuhan bisa meneruskan generasinya, penyerbuk juga mendapat serbuk sari dan nektar untuk memberi makan keturunannya. Beberapa mengubah nektar menjadi madu, beberapa mengubah serbuk sari menjadi minyak bunga untuk memperkuat sarang bawah tanah mereka. Semuanya bekerja dengan sangat baik. Bahkan, tidak sedikit organisme lain yang mendapat manfaat dari biji-bijian, buah-buahan, dan daun serta batang tumbuhan untuk dimakan. Tapi para penyerbuk bukan hanya lebah. Memang, lebah adalah penyerbuk yang sangat penting. Namun, organisme lain juga melakukan tugas mulia ini. Di antara serangga, ada penyerbuk lain yang tidak kalah pentingnya, seperti ngengat, kupu-kupu, lalat, kumbang, dan tawon. Penyerbuk mamalia termasuk kelelawar, possum madu, dan lemur. Beberapa reptil juga berperan sebagai penyerbuk. Jadi, meskipun tidak sebanyak lebah, organisme lain memiliki peran penting dalam penyerbukan bunga. Bersama-sama, mereka menghidupi dunia. Pada mamalia, kelelawar adalah penyerbuk utama, dan nektar tumbuhan merupakan salah satu sumber makanan utama kelelawar. Salah satu kelelawar tersebut adalah kelelawar lidah panjang Underwood, atau Hylonicteris underwoodi yang endemik Amerika Tengah. Mereka keluar dari sarangnya saat senja untuk mencari nektar dalam hubungan mutualistik dengan pohon ini. Ini adalah Merinthopodium neuranthum, atau yang lebih dikenal sebagai 7-hour flower, atau bunga 7 jam. Tumbuhan ini memiliki simbiosis mutualisme yang unik dengan kelelawar lidah panjang Underwood.
Pohon asli Meksiko dan sebagian Amerika Tengah ini adalah epifit. Mereka tumbuh subur di bioma tropis basah. Epifit adalah tumbuhan yang tumbuh di atas permukaan tubuh tumbuhan lain, tapi mereka bukan parasit. Mereka tumbuh di atas tumbuhan lain hanya untuk support fisik, karena umumnya mereka tidak memiliki struktur yang menjulang tinggi. Tumbuhan epifit mendapat nutrisi dari udara, hujan, dan air yang melintasi tumbuhan inang. Mereka tidak mencuri nutrisi dari tumbuhan inang. Dan pada beberapa kasus, tumbuhan epifit juga bersimbiosis mutualisme dengan tumbuhan inang. Mereka biasanya menyediakan perlindungan bagi semut atau binatang lain yang limbahnya bermanfaat bagi tumbuhan epifit dan tumbuhan inang. Ini juga akan masuk ke dalam pembahasan. Hylonicteris underwoodi juga dikenal sebagai kelelawar hutan, dan mereka diketahui memakan nektar, serbuk sari, agave, dan buah-buahan. Tumbuhan pilihan utama mereka adalah Merinthopodium neoranthum. Kelelawar ini sangat menyukai bunga dan buah dari tumbuhan epifit ini. Bahkan, mereka telah berevolusi dalam masa dan ukuran tubuh, dan mengembangkan kemampuan hovering atau terbang melayang untuk menikmati tumbuhan yang biasanya terletak di wilayah tengah hutan tropis ini. Adaptasi Merinthopodium yang menggantung pada batang tipis membuatnya eksklusif dan hanya dapat dijangkau dengan sempurna oleh kelelawar dengan kemampuan hovering ini. Dan jika kita ingat kembali, adaptasi perilaku tumbuhan ini juga pernah kita bahas dalam video tentang kopi, di mana tumbuhan dapat memproduksi senyawa kafein untuk melindungi mereka dari hama, tapi juga membuat serangga penyerbuk ketagihan, sehingga mereka akan terus datang dan kembali menyerbuki. Kelompok kadal juga dapat bersimbiosis dengan tumbuhan dalam hal penyerbukan. Kadal berukuran kecil dapat singgah dari satu tumbuhan ke tumbuhan lain. Mereka dengan riang gembira memakan nektar dan secara bersamaan mengangkut serbuk sari yang menempel di moncong mereka dan membawanya ke tujuan berikutnya. Sementara, kadal yang berukuran lebih besar seperti skink akan mengunjungi bunga dan merobek kaliptra, yaitu struktur khusus yang menutupi stilus bunga, kepala sari, dan nektar. Kadal kemudian memakan kaliptra dan nektar bunga. Meskipun kadal berukuran besar tidak membawa serbuk sari, mereka tetap memudahkan akses bagi serangga, yang kemudian melakukan penyerbukan pada bunga. Jadi, nggak apa-apa sobek sedikit. Yang penting kan isinya, ya nggak? Bentuk lain simbiosis mutualisme antara binatang dan tumbuhan bertujuan sebagai proteksi. Simbiosis proteksi ini umumnya hadir pada tumbuhan Myrmecophytes atau Myrmecophyt, yang secara harfiah berarti tumbuhan semut. Ini adalah tumbuhan yang hidup dalam lingkungan mutualistik dengan koloni semut. Ada lebih dari 100 genera tumbuhan Myrmecophyta yang berbeda. Tumbuhan ini memiliki adaptasi struktural yang menyediakan makanan sekaligus tempat berlindung bagi semut. Struktur khusus ini meliputi domasia atau relung kosong, badan makanan, dan nektar ekstrafloral atau nektar di luar bunga. Sebagai balas budi atas makanan dan ruang yang disediakan oleh tumbuhan, semut membantu tumbuhan Myrmecophyt dalam penyerbukan, penyebaran benih, pengumpulan nutrisi penting, dan pastinya perlindungan. Saya punya tebakan buat teman-teman. Covid apa yang menguntungkan buat semut? Myrmecophyt. Anyway, beberapa dari teman-teman mungkin tahu dengan pohon semut atau ant plant dalam bahasa Inggris. Ini adalah Hydnophytum, genus Myrmecophyt epiphyt yang berasal dari Asia Tenggara dan Australia. Nama Hydnophytum berasal dari bahasa Yunani kuno, hydnon, yang berarti umbi, dan phyton, yang berarti tumbuhan. Inspirasi nama ini berasal dari kemunculan batang sukulen yang membengkak seperti umbi. Dan seperti kebanyakan tumbuhan epifit, Hydnophytum tumbuh di dahan dan batang pohon. Ada 55 spesies dalam genus Hydnophytum. 44 diantaranya ditemukan di dalam dan di sekitar Pulau Nuginia, sementara 11 diantaranya hanya diketahui dari holotipenya. Tumbuhan Myrmecophyt menyediakan habitat bagi koloni semut di ketinggian kanopi hutan, melindungi mereka dari cuaca buruk dan predator. Tumbuhan ini menyediakan struktur berongga seperti labirin berdinding halus yang terbentuk di dalam caudex atau jaringan berkayu yang dilengkapi dengan lubang masuk eksternal.
Ini ibarat rumah pohon yang nyaman bagi koloni semut. Dan semut nggak usah capek-capek bikin. Semua sudah disediakan oleh tumbuhan Myrmecophit ini. Sebagai imbalan, semut akan menjaganya sekuat tenaga, memberikan perlindungan bagi tumbuhan dan mencegahnya dari kerusakan jaringan. Ketika ada gangguan sekecil apapun, koloni semut akan berkerumun untuk menjaga rumahnya. Koloni semut juga menyediakan nutrisi bagi tumbuhan inang ketika mereka atau meninggalkan sisa apapun di dalam labirin. Kelenjar khusus yang melapisi labirin akan menyerap sisa pembuangan dan semut dan mengubahnya menjadi nutrisi. Simbiosis ini memungkinkan tumbuhan Myrmecophit mengumpulkan nutrisi secara efektif dari area yang jauh lebih luas, bahkan jauh lebih baik daripada nutrisi yang mereka dapat dari akar. Di Indonesia, Myrmecophila pendens atau longkong dalam bahasa Papua adalah tumbuhan Myrmecophit yang paling terkenal. Tumbuhan ini dikenal karena khasiatnya dalam pengobatan tradisional dan telah diuji secara klinis. Manfaat medis dari rebusan longkong diketahui sebagai pereda sakit kepala, rematik, dan pegalinu. Bahkan diduga memiliki potensi antioksidan dan menyembuhkan kanker. Potensi ya, jadi tidak ada jaminan pasti sembuh. Harus konsultasi dengan dokter ya untuk penggunaannya. Anyway, di hutan tropis kering di Amerika Tengah, ada pohon bernama Acacia bullhorn yang tumbuh subur di sana. Pohon ini juga menjadi rumah bagi salah satu spesies semut yang paling ganas di wilayah tersebut, Pseudomyrmex ferruginea atau semut akasia. Semut penyerang ini bersarang di lubang yang terdapat di duri pohon akasia ini. Bukan hanya mendapatkan ruang dan tempat tinggal dari inangnya, koloni semut juga mendapat manfaat yang menyeluruh berkat sumber makanan berupa nektar yang disediakan secara terus-menerus oleh pohon akasia. Sebagai balas jasa, koloni semut dengan waspada melindungi pohon dari serangga, mamalia, bahkan dari tumbuhan pesaing, seperti tumbuhan epifit yang merambat. Ada sebuah penelitian yang menemukan bahwa kehadiran semut jenis ini juga mengurangi kerusakan akibat mikroba patogen. Somehow, kehadiran koloni semut di dalam rongga di pohon akasia secara aktif meningkatkan sistem kekebalan pohon. Para peneliti mengungkapkan keberadaan semut menunjukkan peningkatan konsentrasi asam salisilat, yaitu hormon penting yang dapat meningkatkan pertahanan tumbuhan melawan patogen. Bagaimana hal ini bisa terjadi masih terus diteliti. Namun yang jelas, pohon-pohon lain yang tidak bersimbiosis dengan semut lebih banyak menderita kerusakan akibat serangan herbivora dan patogen. Dan hal ini menunjukkan betapa uniknya hubungan menguntungkan dari kedua spesies ini. Akan tetapi, simbiosis mutualisme antara tumbuhan dan binatang bukan hanya milik semut sematawayang. Di Kepulauan Balearic di Spanyol, hiduplah spesies kadal yang dikenal sebagai Lilford's Wall Lizard atau kadal dinding Lilford, atau kadal Balearic, dengan nama ilmiah Podarcis lilfordi. Kadal ini telah menjalin hubungan simbiosis dengan salah satu tumbuhan teraneh di planet ini, yaitu Dead Horse Arum, atau arum kuda mati. Spesies bunga bakung atau bunga lili berbentuk aneh, dengan nama ilmiah Helicodiceros musiforus. Dan seperti namanya, bunga ini terkenal karena bentuk dan aromanya yang seperti daging kuda yang membusuk. Setiap individu bunga biasanya mekar selama kurang dari 2 hari. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka hanya mekar selama beberapa jam. Aroma busuk yang dihasilkan ketika bunga ini mekar akan memancing lalat. Kemudian, lalat yang mungkin membawa serbuk sari dari bunga lainnya mendarat dan segera masuk ke ruang bunga melewati saluran gelap yang menyerupai lubang alami pada bangkai binatang. Di sana, lalat akan terperangkap. Dan dalam upayanya melarikan diri, lalat tanpa sadar memindahkan serbuk sari yang menempel di tubuhnya ke bunga betina.
Tidak lama kemudian, datanglah kadal balearik. Reptil ini akan makan segala yang dapat mereka temukan dan cenderung omnivora. Mereka diketahui berburu serangga dan invertebrata lainnya, tetapi juga akan memakan tumbuhan, bangkai, atau sisa makanan yang ditinggalkan manusia. Ibu Ana Perez Cambranos dari Universitas Salamanca telah mempelajari simbiosis mutualisme yang kompleks antara kadal dan bunga lili tersebut. Dalam laporannya, beliau menyebutkan bahwa kadal balearik tertarik pada isyarat kimiawi dari aroma bangkai, serta bahan kimia yang dihasilkan bunga dead horse arum. Setelah menemukan sumber bau busuk tersebut, kadal akan dengan mudah memakan lalat-lalat tersebut. Bahkan, kadal ini seringkali ditemukan sedang berjemur di hamparan hangat pada kelopak bunga dead horse arum. Dan ternyata, bunga dead horse arum dapat memancarkan panasnya sendiri. Dan pancaran panas ini diduga dapat menyebarkan aroma mereka lebih kuat lagi. Tapi hubungan ini tidak bersifat satu arah. Kadal juga akan memakan beri dari dead horse arum. Dan penelitian telah membuktikan bahwa biji beri yang melewati usus kadal memiliki kemungkinan berkecambah 2 kali lebih cepat dibanding biji yang jatuh langsung ke tanah. Sehingga ketika musim berbuah, kadal-kadal yang sembarangan di mana-mana ini merupakan penyebar benih utama dari bunga dead horse arum. Ibu Ana menambahkan, baik kadal maupun tumbuhan dead horse arum tampaknya mendapat manfaat dari hubungan simbiosis ini. Berdasarkan area penelitian Ibu Ana di Pulau Aire di lepas pantai Menorca, dari tahun 1999 hingga 2005, populasi tumbuhan yang relatif langka ini meningkat dari kurang dari 5.000 individu per hektar menjadi 30.000 individu per hektar. Dalam sebuah penelitian lanjutan, para peneliti menemukan sesuatu yang cukup unik. Saat terperangkap di ruang bunga, kepakan sayap lalat yang panik mengeluarkan suara mendengung. Dengungan ini diperkuat oleh corong bunga, dan ini bisa didengar dengan jelas oleh para peneliti, membuat mereka bertanya-tanya, apakah kadal mampu mendeteksi keberadaan lalat yang terperangkap hanya dari suara yang mereka hasilkan? Jawabannya, ya. Segera setelah mendengar dengung kepakan sayap lalat yang terperangkap, kadal bereaksi. Mereka menoleh ke arah corong yang berisik dan mendekatinya. Jadi dari rasa ingin tahu mereka, kadal telah belajar untuk menunggu dengungan suara sayap lalat daripada menebak-nebak isi corong bunga. Cerdas. Tumbuhan karnivora seperti kantong semar atau Nepenthes lowi dari Borneo diketahui mampu menjebak dan membunuh serangga dengan cara yang kurang lebih sama dengan dead horse arum. Beberapa dari kamu mungkin menganggap mereka boring dan kurang menarik karena tidak ada aksi langsung seperti yang dimiliki oleh sundew dan Venus flytrap. Meskipun demikian, mungkin beberapa dari kamu akan terkejut saat mengetahui bahwa populasi tikus pohon di habitat yang sama tidak ragu-ragu untuk masuk ke dalam perangkap terbuka dari kantong semar untuk menikmati nektarnya yang manis. Nektar manis dari kantong semar memberikan nutrisi tambahan bagi tikus pohon. Namun menariknya, tumbuhan karnivora ini tidak lantas menutup pintu dan menjebak tikus untuk dicerna. Sebaliknya, kantong semar justru berharap supaya tikus tersebut masuk ke dalam kantungnya. Karena biasanya, sembari menikmati nektar, sang tikus akan menjadikan kantong semar sebagai toilet. Mereka pipis dan di dalam kantung yang sesungguhnya adalah perut dari tumbuhan ini. Kurang ajar ya, sangat tidak sopan tikus ini. Apakah tidak pernah mendengar peribahasa jangan buang air di tempat kamu makan? Tunggu dulu, jangan marah dulu. Seperti yang sudah saya sebutkan, kantong semar justru menunggu dan mengharapkan agar tikus pipis dan saat ia berkunjung. Mengapa demikian? Karena tikus kaya akan nutrisi. Dan ini sama seperti tikus yang mendapat nektar dengan mudah. Pipis dan tikus juga merupakan makanan yang mudah bagi tumbuhan karnivora tersebut. Simbiosis yang kurang lebih sama juga dilakukan oleh spesies kantong semar yang lain, seperti Nepenthes hemsleyana. Namun, berbeda dengan spesies Nepenthes lowi, bagian atas Nepenthes hemsleyana memiliki zona lilin yang melebar dan cairan yang lebih encer serta kurang viskoelastik. Mereka juga tampaknya tidak memiliki pola UV dan hanya menghasilkan sedikit nektar serta aroma busuk yang tidak begitu kuat, sehingga kurang dapat memikat mangsa untuk datang.
Namun, ini tidak menjadi masalah, karena tetap ada yang akan datang, seperti kelelawar hardwick yang biasanya bertengger di bagian atas kantong. Dan seperti tikus pohon, hubungan kantong semar dan kelelawar ini juga sepertinya bersifat mutualistik. Kantong semar memberikan perlindungan bagi kelelawar, dan sebagai imbalannya, kelelawar akan dan pipis di dalam kantong semar, menyumbang pemasukan nitrogen dan nutrisi lainnya. Berdasarkan penelitian, tumbuhan ini memperoleh 33,8% dari total nitrogen daunnya yang berasal dari kelelawar. Jadi sudah jelas ya, di planet yang kita cintai ini, ada begitu banyak kombinasi tumbuhan dan binatang yang menakjubkan, yang bekerja secara harmonis satu sama lain. Namun, seperti yang sering saya sebutkan dalam beberapa video, banyak dari hubungan ini kini terancam oleh banyak hal, baik dari perubahan iklim maupun dari dampak lain akibat aktivitas manusia. Kerusakan habitat dan penggunaan pestisida yang berlebihan telah membawa malapetaka pada populasi lebah. Ini membuat ekosistem tidak seimbang dan berdampak langsung pada semua hal yang berhubungan dengan lebah, termasuk bunga dan tanaman lain yang mereka serbuki. Ini sangat mirip dengan apa yang terjadi pada terumbu karang. Seperti yang pernah saya bahas dalam beberapa video, perubahan suhu dan tingkat keasaman air membuat populasi mereka menyusut. Warna karang berasal dari zooxanthellae, alga mikroskopis yang hidup di dalamnya. Ketika lingkungan berubah, seperti suhu laut yang meningkat, polip penyusun karang menjadi stres dan mengeluarkan alga mikroskopis tersebut. Karang kehilangan warnanya dan akan memutih. Hanya masalah waktu sebelum karang akhirnya mati. Faktanya, analisis terbaru mengamati bahwa sejak tahun 1950-an, bumi telah kehilangan hingga setengah dari terumbu karangnya yang berharga. Ini termasuk ekosistem biodinamik di dalamnya, dan butuh waktu yang lama untuk memulihkannya. Apesnya, selain perusakan habitat dan perubahan iklim, ada ancaman lain yang akhir-akhir ini bermunculan, yang juga mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Dalam kasus Dead Horse Arum dan kadal Balearic, masuknya kucing dan tikus ke Kepulauan Balearic telah membawa dampak drastis terhadap populasi kadal di sana. Kucing dan tikus memburu kadal-kadal ini hingga populasinya menurun. Hal ini akan menimbulkan dampak negatif pada hubungan kemitraannya dengan bunga berbau busuk yang aneh namun sangat memikat tersebut. Inilah yang selalu saya tekankan dalam beberapa video. Spesies invasif akan mengancam keanekaragaman hayati. Spesies invasif tidak memiliki tempat di dalam rantai makanan pada habitat baru, sehingga mereka akan mengacak-ngacak kesinambungan ekosistem yang telah terbangun sejak lama. Dalam video tentang cara menghancurkan ekosistem, banyak yang bilang kalau kita harusnya tenang aja dan gak terlalu lebay, karena ikan red devil bisa dimakan atau dijadikan sebagai bahan pakan ternak dan lain-lain. Padahal saya sudah katakan di video, kalau nelayan di sana bilang daging ikan red devil terlalu sedikit dan banyak tulangnya. Ikan sapu-sapu juga tidak baik untuk dimakan, karena mereka hidup di sungai yang tercemar. Tidak lagi dikonsumsi, tidak Pak? lagi dikonsumsi, karena Walaupun berat, misalnya cuma sedikit-sedikit, jarang? ya menurut saya kalau seandainya kita continue melakukan, misalnya seminggu sekali makan yang seperti itu, Somai misalnya, somai, pempek yang mengandung ikan sapu-sapu ya, yang berasal dari sungai itu akan mengalami penimbunan di dalam tubuh kita, dan inilah yang akan menyebabkan karsinogenik itu. Oh, bahkan hanya memakan satu porsi seminggu sekali, satu porsi yang wajar tentunya, itu akan menimbun di dalam tubuh kita dan akan menyebabkan kanker di kemudian hari. Iya, jika memang itu mengandung logam-logam berat tadi. Logam-logam berat ini mudah sekali berinteraksi dengan enzim yang ada di dalam tubuh kita, protein dan sebagainya, mengikat dan mematikan enzim-enzim yang bekerja seharusnya untuk metabolisme tubuh kita. Bahkan makan satu porsi 1 bulan sekalipun masih punya resiko. Misalnya punya risiko. Apalagi lebih dari itu. Ya. Di lain sisi, kalau solusi makan ini diterapkan pada kucing yang juga invasif, seperti yang dilakukan warga Australia di video tentang kucing, cat lover malah denial dan mencak-mencak, sumpah serapah, bahkan hingga ingin membunuh. Padahal, bukan cara menyingkirkan spesies invasifnya yang jadi poin penting, melainkan apa yang terjadi pada spesies lokal dan endemik setelah habis dimangsa oleh spesies invasif.
rantai makanan dan harmoni antar spesies yang telah terbangun bisa hancur berantakan. Rugi loh kalau organisme yang dulunya beragam dan selalu kita banggakan, pada akhirnya hanya bisa kita lihat gambarnya atau hanya bisa kita dengarkan ceritanya. Tapi sepertinya selalu ada jawaban aneh bin ajaib dari beliau-beliau ini. Malah dalam video tentang ikan kakatua, ada yang bilang kalau manusia tidak perlu ikut campur dengan urusan alam, karena semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Aduh, susah. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Sebagai wujud penyelamatan ekosistem ikan air tawar serta mendukung pemerintah daerah mempromosikan Danau Toba, ratusan wisatawan dan mancanegara dan domestik menabur 10.000 bibit ikan nila dan ikan mas di perairan Danau Toba. Penaburan bibit ikan dilakukan dalam upaya mendukung nelayan lokal. Salah seorang wisatawan menyebut pemanfaatan sumber daya perairan yang berkelanjutan menjadi tujuan dari budidaya perikanan dan sekaligus juga mendukung ekonomi nelayan lokal. Penaburan bibit ikan dilakukan di sejumlah titik, yaitu di area Lontung, Pangambatan, dan juga Silmalombu, Kabupaten Samosir. Saya berharap dengan pengetahuan tentang interaksi menakjubkan yang terjadi di alam ini, semakin banyak manusia yang tersadarkan, sehingga ada upaya yang kuat untuk menjaga dan memulihkan interaksi tersebut. Contoh kecilnya, jangan buang sampah sembarangan. Apa nggak malu sama kakak-kakak yang selalu bersihin sampah ini? Apa nggak malu sama pegiat konservasi yang susah payah menanam bibit karang secara bertahap di terumbu karang yang rusak? Padahal, kalau dipikir-pikir, terumbu karang dapat membantu melindungi daratan dari dampak badai, bahkan menyediakan mata pencaharian dari keanekaragaman hayati dan peluang wisata. Maka sudah semestinya kita menjamin kelangsungan hidup mereka. Pemerintah Inggris dan Irlandia bahkan telah menetapkan National Pollinator Strategies atau strategi penyerbuk nasional, sebuah kampanye yang dijalankan untuk mencegah penurunan jumlah penyerbuk. Dan ini akan sangat menunjang produksi pangan sekaligus keanekaragaman lingkungan. Segala yang ada di alam sangat berkaitan. Kelangsungan hidup spesies-spesies yang baru kita bahas, serta hubungan unik mereka, bergantung pada kesehatan planet ini. Dan tanpa kondisi yang tepat, mereka berada dalam ancaman besar. Menjaga kelestarian mereka adalah usaha terkecil yang bisa kita lakukan untuk membayar segala jasa besar yang telah mereka lakukan. Pendanaan video Alam Semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, Carmilla Joe USA, Lapak Jarambah Lapak Penjelajah, Reswanis Here, Yan Artanak Bali, Mas Rizky Tes Geofence Aman, Ayu Aku Masih Sayang Kamu, Aku Cinta Sorasaki Hina, Asrul Ananda, Orang Asing, Dari Kami Rakyat Moloku Kieraha, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Coach Surya Jakarta, Wetri, Krismont 123, Pak Guru IPA Abal-Abal, SMP Atin UMP Tegal, Bara Majunun, Ran, Semangat Terus Konten From Ran, dan Ajiknya Yurah dan Wahgus. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.